2012. Langsung saja, yang pertama tuh aspek AMDAL dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada pengertian AMDAL. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Terus yang kedua itu ada peraturan perundang-undangan mengenai AMDAL. Yang peraturan ini istilahnya sangat banyak juga di Indonesia. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya hanya bisa menyebutkan beberapanya saja. Yang pertama itu ada keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor Cap garis 124 garis miring 12 garis miring 1997 tentang panduan kajian aspek kesehatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Yang kedua itu ada keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor 105 tahun 1997 tentang panduan pelaksanaan perencanaan pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Yang ketiga itu ada keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor Cap garis 299 garis miring 11 garis miring 1996 tentang pedoman teknis kajian aspek sosial dalam penyusunan AMDAL. Terus yang ketiga itu ada dasar hukum AMDAL. Dasar hukumnya itu peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Yang keempat itu ada karakteristik AMDAL. Yang pertama, AMDAL merupakan keputusan dan arahan eksternal yang memengaruhi keputusan internal. Yang kedua itu untuk memaksakan agar keputusan eksternal dipatuhi, maka di Indonesia AMDAL dikaitkan dengan perizinan. Yang ketiga itu di banyak negara keputusan eksternal dikaitkan dengan kontrol sosial, sehingga keberdayaan masyarakat dan keterbukaan informasi menjadi syarat yang sangat penting. Yang terakhir yaitu AMDAL merupakan instrumen pengendalian pembangunan yang bersifat komprehensif dan situasional. Jadi AMDAL itu merupakan istilahnya untuk kalau di Indonesia itu perizinan, di mana kita harus mempunyai izin itu dalam suatu membuat suatu perusahaan ataupun kegiatan usaha apapun. Jadi istilahnya kalau misalnya kita mau buat usaha di suatu tempat, kita harus ada izinnya, izin kayak mendirikan bangunannya itu. Terus kita harus memikirkan juga apa-apa aja dampak lingkungan yang akan terjadi jika kita membangun usaha tersebut. Jadi sekian aja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya saya Salwa Khairul Sifa akan menjelaskan materi mengenai fungsi AMDAL. Fungsi AMDAL ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu fungsi AMDAL bagi masyarakat, yang kedua fungsi AMDAL bagi pemilik proyek, dan yang ketiga fungsi AMDAL bagi pemerintah. Adapun fungsi AMDAL bagi masyarakat, bahwa masyarakat ini mengetahui rencana pembangunan apa dan mempersiapkan diri untuk beradaptasi. Kemudian masyarakat ini juga ikut dalam berpartisipasi, tidak terjadinya salah paham dan dapat bekerja sama dengan pemilik proyek. Dan kemudian masyarakat ini juga melakukan hak dan kewajibannya dalam melakukan hubungan dengan pemilik proyek tersebut. Yang kedua, fungsi AMDAL bagi pemilik proyek, yaitu terhindarnya dari pelanggaran undang-undang, terhindarnya dari tuduhan pencemaran lingkungan, dapat mengetahui kelemahan dan dapat menyempurnakan kelemahan tersebut, dan dapat mengetahui keadaan atau kondisi dari lingkungan tersebut. Yang ketiga, fungsi AMDAL bagi pemerintah, yaitu mencegah potensi SDA yang dikelola rusak, mencegah SDA lain di luar proyek yang rusak, menghindari pengrusakan lingkungan hidup, dan menjamin proyek yang akan dibangun sesuai dengan pembangunan daerah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan pengendalian pembangunan melalui AMDAL. Yang pertama itu mengidentifikasi suatu masalah, yang kedua mencegah dan mengatasi konflik kepentingan, yang ketiga melibatkan publik dan menjamin keterbukaan dalam suatu proses pembangunan
melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dampak negatif jika tidak dilakukannya AMDAL. Yang pertama itu terhadap tanah dan kehutanan, yang kedua terhadap air, yang ketiga terhadap udara, dan yang ketiga terhadap manusia atau karyawan. Yang pertama itu terhadap tanah dan kehutanan. Dampaknya menjadikan tanah tidak subur, gersang, tandus sehingga sangat merugikan sektor pertanian. Yang kedua berkurangnya jumlah tanah dan hutang, dan yang ketiga terjadinya erupsi bahkan banjir. Yang keempat, tiling bekas pembuatan hasil pertambangan akan merusak aliran sungai. Yang keempat itu pembabatan hutan secara yang tidak terencana akan merusak lingkungan secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu adalah punahnya flora maupun fauna. Terhadap kerusakan terhadap yang kedua itu kerusakan terhadap air. Yang pertama itu mengubah warna yang semulanya dari jernih menjadi kuning atau hitam sehingga tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua merubah rasa. Yang ketiga mengeringkan air di lokasi proyek atau usaha. Yang keempat matinya binatang air dan tanaman di sekitarnya. Yang kelima adalah menimbulkan berbagai penyakit akibat pencemaran terhadap air bila dikonsumsi untuk berbagai keperluan. Dan ketiga itu pencemaran terhadap udara. Yang pertama itu adalah udara di sekitar lokasi menjadi berdebu, dapat menimbulkan radiasi-radiasi yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan yang ketiga itu adalah menimbulkan aroma yang tidak sedap. Dan yang terakhir itu adalah dapat menimbulkan suhu udara menjadi panas. Yang terakhir itu adalah dampak terhadap manusia, karyawan atau masyarakat di sekitar proyek tersebut. Yang pertama merubah budaya dan perilaku masyarakat sekitar lokasi akibat berubahnya struktur penduduk. Dan yang kedua adalah rusaknya adat istiadat masyarakat setempat seiring dengan perubahan perkembangan di daerah tersebut. Selanjutnya itu adalah 6 kekuatan bersaing yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu adalah ancaman masuknya pendatang baru. Masuknya perusahaan berbagai pendatang baru menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang ada. Misalnya kapasitas menjadi bertambah, terjadinya perubahan pasar, serta perubahan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Yang kedua itu adalah persaingan sesama perusahaan dalam industri. Yang pertama itu adalah persaingan dalam industri sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan dalam situasi oligopoli. Perusahaan yang mempunyai kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi pasar. Yang ketiga itu adalah ancaman dari produk pengganti. Perusahaan yang berada dalam industri bersaing pula dengan produk pengganti. Yang keempat adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli mampu mempengaruhi untuk memotong harga, memikat mutu dan pelayanan, serta mengadu perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Dan yang kelima adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk. Dan yang terakhir itu adalah mempengaruhi kekuatan stakeholder. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.